Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Geronimo Apache. Kali ini kita bakal ngomongin hewan-hewan paling gede yang pernah dipelihara sama manusia dan dari mana asalnya. Coba bayangin, punya peliharaan segede gajah, serem atau keren ya? Nah, dari dulu banget, manusia emang suka pelihara hewan, mulai dari yang kecil imut sampai yang gede dan sangar. Tapi hewan-hewan raksasa ini beda guys. Mereka punya cerita dan sejarah yang seru banget tentang hubungan mereka sama manusia. Yuk, tonton videonya sampai habis. Gajah Afrika. Siapa sih yang nggak kenal sama hewan bongsor satu ini? Hewan yang sering disebut sebagai raksasa jinak dari benua hitam ini memang sangat terkenal. Gajah Afrika adalah salah satu hewan terbesar yang pernah dipelihara sama manusia. Mereka sering dijadikan sahabat dan pekerja oleh manusia. Coba bayangin, tingginya bisa sampai 4 meter dengan berat lebih dari 6 ton. Ukuran yang sangat mengesankan, bukan? Itu kayak lebih berat dari mobil keluarga kamu loh. Bayangkan betapa besar dan kuatnya mereka. Mereka asalnya dari benua Afrika, tepatnya di daerah selatan Sahara. Habitat alami mereka adalah savana yang luas dan hutan yang lebat. Gajah Afrika ini punya dua jenis, yaitu gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika. Keduanya memiliki ciri khas dan habitat yang berbeda. Nah, yang sering dipelihara itu biasanya gajah semak Afrika. Mereka lebih mudah dijinakkan dan dilatih. Gajah Afrika terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Mereka bisa mengangkat beban yang sangat berat dengan mudah. Mereka bisa mengangkat barang berat, bahkan sampai seberat badan mereka sendiri. Ini menunjukkan betapa kuatnya otot-otot mereka. Nggak heran dari dulu, manusia pakai gajah Afrika untuk bantuin kerjaan berat, kayak ngangkut kayu atau barang-barang lainnya. Mereka sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, gajah Afrika juga terkenal pintar dan punya ingatan yang kuat. Mereka bisa belajar dan mengingat banyak hal. Katanya mereka bisa ingat rute jalan dan sumber air selama bertahun-tahun. Ini sangat membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Nggak cuma itu, gajah Afrika juga punya hubungan yang erat dalam kelompoknya. Mereka hidup dalam kelompok yang solid dan saling mendukung. Mereka hidup bareng-bareng dan saling jaga satu sama lain. Kehidupan sosial mereka sangat kompleks dan menarik. Meskipun kelihatan jinak dan ramah, gajah Afrika juga bisa jadi galak loh. Apalagi kalau merasa terancam. Mereka akan melindungi diri dan kelompoknya dengan gigi. Makanya, penting banget buat kita untuk selalu menghargai mereka dan jaga jarak aman. Interaksi yang aman sangat penting untuk kesejahteraan mereka dan kita. Di beberapa negara Afrika, gajah Afrika masih dipelihara untuk wisata. Kayak atraksi gajah atau jalan-jalan naik gajah. Ini menjadi daya tarik wisata yang populer. Tapi sayangnya, nggak semua tempat memperlakukan gajah Afrika dengan baik. Ada yang memanfaatkan mereka tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Ada juga orang jahat yang memanfaatkan gajah Afrika untuk diambil gadingnya. Perburuan ini sangat merugikan populasi gajah. Padahal, jual beli gading gajah itu dilarang dan bisa bikin gajah Afrika punah. Kita harus mendukung larangan ini untuk melindungi mereka. Nah, buat kita yang peduli sama gajah Afrika, yuk, kita dukung upaya pelestarian gajah Afrika dan pastikan mereka tetap lestari di alam liar. Setiap tindakan kecil kita bisa membantu mereka bertahan hidup. Kalau ngomongin hewan gede, selain gajah, pasti kebayang sama kuda. Kuda memang sering dianggap sebagai hewan besar yang kuat dan gagah. Nah, sekarang kita bahas kuda Clydesdale, salah satu jenis kuda paling gede di dunia yang asalnya dari Skotlandia. Kuda ini punya sejarah panjang dan menarik. Kuda Clydesdale ini gedenya bukan main-main, guys. Tingginya bisa sampai 1,8 meter dengan berat lebih dari 1 ton. Bayangin aja, segede itu. Coba bayangin, naik kuda segede itu kayak naik kuda poni raksasa. Pengalaman yang pasti nggak bakal terlupakan. Kuda Clydesdale ini punya ciri khas bulu yang lebat di kakinya. Warnanya biasanya coklat tua atau hitam. Bulu ini membuat mereka terlihat semakin gagah. Dulu, kuda Clydesdale ini dipakai buat narik kereta barang dan bajak sawah karena kuat banget. Mereka adalah pekerja keras di ladang dan jalanan. Mereka bisa narik beban berat, bahkan sampai beberapa kali lipat berat badan mereka sendiri. Kekuatan mereka memang luar biasa. Meskipun sekarang udah jarang dipakai buat kerja berat, kuda Clydesdale masih sering tampil di acara-acara parade dan festival. Mereka jadi bintang di acara-acara tersebut. Mereka juga jadi ikon beberapa merek bir terkenal loh.
Kuda Clydesdale sering muncul dalam iklan-iklan bir. Kuda Clydesdale ini terkenal punya sifat yang tenang dan penyayang. Mereka sangat ramah dan mudah bergaul. Mereka gampang diajarin dan suka main sama manusia. Interaksi dengan manusia membuat mereka semakin dekat dengan kita. Nggak heran, banyak orang yang suka sama kuda Clydesdale ini. Mereka jadi favorit di peternakan dan kebun binatang. Tapi sayangnya, jumlah kuda Clydesdale ini sempat menurun drastis di awal tahun 1990-an karena perang dan modernisasi pertanian. Banyak yang hilang karena perubahan zaman. Untungnya, sekarang udah banyak organisasi yang peduli sama pelestarian kuda Clydesdale, dan jumlahnya pun mulai meningkat. Upaya pelestarian ini sangat penting. Nah, buat kalian yang pengen lihat langsung kegagahan kuda Clydesdale, kalian bisa datang ke peternakan kuda di Skotlandia atau negara-negara lain yang punya program pelestarian kuda Clydesdale. Pengalaman ini pasti akan sangat berkesan. Sekarang kita beralih ke hewan reptil raksasa, yaitu anaconda hijau. Ular satu ini dinobatkan sebagai ular terbesar di dunia yang pernah dipelihara manusia. Bayangin, panjangnya bisa sampai lebih dari 9 meter dengan berat ratusan kilogram. Itu sih udah kayak ular di film-film horor. Anaconda hijau ini aslinya dari lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Mereka hidup di rawa-rawa, sungai, dan hutan hujan tropis. Anaconda hijau ini termasuk predator puncak di tempat tinggalnya, alias nggak ada hewan lain yang memangsa mereka. Anaconda hijau ini nggak berbisa, tapi mereka punya cara lain buat melumpuhkan mangsanya, yaitu dengan melilit dan menghancurkan tulang-tulang mangsanya. Serem banget kan? Meskipun kelihatan menyeramkan, anaconda hijau ini sebenarnya punya peran penting buat menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka bantuin ngontrol jumlah hewan-hewan lain di tempat tinggalnya. Di beberapa negara Amerika Selatan, anaconda hijau ini masih dipelihara oleh suku-suku pedalaman. Mereka nganggep anaconda hijau sebagai hewan suci atau jelmaan roh leluhur. Tapi, sayangnya, jumlah anaconda hijau ini semakin sedikit karena perusakan habitat dan perburuan liar. Kulit anaconda hijau ini banyak diburu untuk bikin tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Yuk, kita sama-sama jaga anaconda hijau dan tempat tinggalnya. Jangan sampai ular raksasa ini cuma tinggal cerita legenda di masa depan. Pernah kebayang gak sih kalau singa dan harimau kawin dan punya anak? Pasti seru banget kan? Nah, anaknya itu namanya Liger. Liger ini unik banget loh. Liger ini adalah hasil kawin silang antara singa jantan dan harimau betina. Kombinasi yang luar biasa ya. Mereka ini adalah kucing terbesar di dunia guys. Bayangin aja sebesar apa mereka. Bayangin ukurannya bisa 2 kali lipat singa atau harimau biasa. Luar biasa besar kan? Liger ini punya perpaduan bentuk tubuh dari kedua orang tuanya. Jadi, mereka punya ciri khas yang unik. Mereka punya bulu berwarna oranye kecoklatan dengan garis-garis samar kayak harimau. Cantik banget ya. Tapi, Liger jantan juga bisa punya surai kayak singa loh. Keren banget kan? Jadi makin gagah. Liger ini biasanya cuma ada di penangkaran, karena singa dan harimau itu punya tempat tinggal alami yang beda. Mereka nggak mungkin ketemu di alam liar. Singa hidup di Afrika, sedangkan harimau hidup di Asia. Jauh banget kan? Jadi, kecil kemungkinan mereka ketemu dan kawin di alam liar. Hanya di penangkaran mereka bisa bertemu. Meskipun Liger ini kelihatan sangar, tapi mereka punya sifat yang jinak dan suka bermain. Mereka juga ramah dengan manusia. Mereka juga suka berenang loh. Aktivitas yang menyenangkan buat mereka. Mirip kayak harimau yang emang hobi berenang. Jadi, mereka punya kesamaan juga. Sayangnya, Liger ini rentan terhadap beberapa penyakit karena merupakan hasil kawin silang. Jadi, mereka butuh perawatan khusus. Mereka juga nggak bisa punya anak, alias mandul. Jadi, populasi mereka nggak bisa bertambah secara alami. Nah, keberadaan Liger ini masih jadi perdebatan nih. Banyak yang punya pendapat berbeda. Ada yang setuju dan nggak setuju. Perdebatan ini cukup seru untuk diikuti. Ada yang bilang kalau Liger ini adalah bukti keajaiban dunia hewan, tapi ada juga yang bilang kalau Liger ini adalah bentuk eksploitasi hewan. Gimana menurut kalian? Menarik untuk pikirkan kan? Tulis di kolom komentar ya. Kami ingin tahu pendapat kalian. Hewan terakhir yang akan kita bahas adalah bison Amerika, hewan darat terbesar di Amerika Utara. Bayangin, tinggi badannya bisa mencapai 2 meter dengan berat lebih dari 1 ton. Mereka punya punuk besar di punggungnya dan bulu tebal berwarna coklat gelap. Keren banget kan?
Bison Amerika ini dulunya hidup bebas di padang rumput Amerika Utara. Mereka hidup berkelompok dan bisa lari hingga kecepatan 60 km per jam. Bayangin, dikejar bison secepat itu, bisa-bisa ketinggalan jauh. Bison Amerika ini punya peran penting dalam ekosistem padang rumput. Kotoran mereka bisa bikin tanah jadi subur, dan kebiasaan mereka merumput bisa bantu jaga kesehatan padang rumput. Sayangnya, jumlah bison Amerika ini pernah hampir punah di abad ke-19 karena perburuan liar dan tempat tinggalnya yang hilang. Untungnya, sekarang udah banyak upaya buat melindungi bison Amerika dan jumlahnya pun mulai banyak lagi. Di beberapa tempat di Amerika Utara, bison Amerika ini masih dipelihara untuk diambil daging, kulit, dan tanduknya. Tapi pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan agar jumlahnya tetap terjaga. Nah, itu dia 5 hewan terbesar yang pernah dipelihara manusia dan dari mana asalnya. Semoga video ini bisa nambah pengetahuan kalian tentang dunia hewan, ya? Wah, seru banget ya ngebahas hewan-hewan raksasa ini. Ternyata di balik ukurannya yang besar, mereka punya keunikan dan sejarah yang menarik banget. Dari gajah Afrika yang cerdas sampai bison Amerika yang hampir punah, semua punya cerita sendiri tentang hubungan mereka sama manusia. Semoga video ini bisa bikin kita lebih menghargai dan melindungi hewan-hewan, terutama yang terancam punah. Jangan lupa, menjaga hewan dan tempat tinggalnya adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.